Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 10, selamat bertemu lagi dengan saya, Ibu Eli Maimunah. Kemarin kita sudah pernah ketemu ya pada kegiatan MPLS. Nah, sekarang kita ketemu lagi dalam pembelajaran, walaupun hari ini atau selanjutnya di semester ini kita akan belajar di rumah secara online. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada pembelajaran, pada pertemuan yang pertama ini saya akan memperkenalkan diri dulu ya, agar lebih paham dengan siapa sebenarnya teman-teman bertemu. Baik teman-teman, ini adalah bentuk perkenalan saya dengan kalian semua. Mungkin ya pertemuan pertama ini nanti judulnya adalah meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Saya mengajar pendidikan agama dan budi pekerti ya. Sebelumnya saya perlihatkan dulu ini foto keluarga saya. Kenapa kok bukan ibu saja gitu ya, tapi kok keluarga yang ditampilkan, agar kalian memahami, karena kita tidak bertemu ya, yang ada di mana mungkin kalau ketemu dengan saya di jalan dengan keluarga. Nah, ini saya tampilkan bersama keluarga. Nah, ini adalah keluarga saya, suami, anak saya 3. Nama Eli Maimunah, saya tinggal di Kampung Cikupa, Desa Sagaranten, Kecamatan Sagaranten, tepatnya di belakang SMA. Jadi kalau ada yang kabur itu biasanya kalau lagi offline itu sekolahnya itu suka larinya ke situ tuh gitu ya. Kemudian mata pelajaran yang saya ajarkan adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Saya mengajar dari tahun 2002 sampai sekarang, sudah lama sekali ya. 2002 sampai sekarang 18 tahun ya. Mungkin ada di antara orang tua kalian yang sudah menjadi alumni, kemudian sekarang kalian sekolah di sini di SMA Negeri 1 Sagaranten yang kita banggakan. Hobi saya membaca apa saja ya, bukan hanya membaca status ya. Cita-cita saya ini dulu ya, ingin menjadi polwan, tapi kalau sekarang udah jadi guru gitu, jadi ya sudah gitu ya. Nama suami saya adalah Bapak Muhammad Rahmatullah SAG MSI, pekerjaannya adalah Kepala KUA Kecamatan Cidadap. Jadi kalau kalian ada yang keluar belum selesai sekolahnya kemudian daftar di KUA, nah pasti ketahuan karena suami saya adalah kepala KUA di sana. Anak saya 3 ya teman-teman. Anak saya 3, yang pertama namanya Iklima Amani Rahmatullah, kuliah di semester 5 di UIN Jogja, di sebelah Jawa sana ya. Yang kedua adalah Ajra Raihani Rahmatullah, sekarang sekolahnya di MTS Negeri 1 Tasikmalaya, kelas 8. Yang ketiga adalah Sulaiman Azkar Rahmatullah, masih sekolah di PAUD, masih 5 tahun 2 bulan. Itu perkenalan saya tadi. Kembali lagi kepada pembelajaran kita, bahwa hari ini kita akan belajar dengan tema meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs dan husnuzon serta ukhuwah, yaitu berdasarkan pada surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Itu Al-Hujurat ayat 12. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka gitu ya, purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa,
dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati atau bangkai? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, prasangka itu adalah kebalikan dari positive thinking ya teman-teman ya. Dengan berprasangka buruk maka kita tidak akan punya perasaan positif dalam pemikiran kita. Kemudian apa sih prasangka itu? Prasangka itu meliputi perasaan negatif, kepercayaan, cenderung mendiskriminasikan anggota atau kelompok lain, dan orang yang memiliki prasangka cenderung memandang semua orang itu sama gitu ya, sama itu sama ini sama gitu. When you think everything is someone else's fault, you will suffer a lot. Jadi sebenarnya ketika kamu menganggap orang lain jelek itu, kita itu tersiksa gitu ya. Kurangilah prasangka. Bagaimana mengurangi prasangka itu? Yaitu dengan mendapatkan dukungan dan kesadaran publik untuk norma sosial dan anti prasangka. Enggak aja lah gitu, enggak berprasangka gitu ya. Kemudian meningkatkan kontak dengan anggota kelompok sosial lainnya, banyak bergaul, banyak berteman gitu akan mengurangi prasangka. Kemudian membuat orang sadar akan ketidakkonsistenan dalam keyakinan mereka sendiri. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu harus konsisten gitu ya. Kemudian mengesahkan undang-undang dan peraturan yang membutuhkan perilaku yang adil dan setara untuk semua kelompok orang. Nah, husnuzon itu apa sih? Husnuzon yaitu berprasangka baik. Berprasangka baik itu kepada siapa saja? Satu, kepada Allah. Contohnya apa? Contohnya apabila kita sedang mendapatkan kesulitan, kemudian kita akan melakukan berpikir ulang kenapa Allah memberikan ini, dan kita harus berprasangka baik, itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah kepada diri kita sendiri. Dengan percaya diri maka berarti kita itu sudah berprasangka baik kepada diri kita sendiri, jangan menghukum diri kita. Kemudian husnuzon kepada sesama manusia. Apa itu husnuzon kepada sesama manusia? Nah, ini yang paling sering ya. Jadi kita harus berprasangka baik kepada orang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Jadi kalau bersaudara jangan saling menyakiti ya. Untuk memperkokoh ukhuwah maka yang pertama harus ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua tafahum, saling mengenal juga. Kemudian akan timbul perasaan untuk memahami. Kemudian ta'awun yaitu kalau sudah paham kemudian timbul sikap saling mendoakan dan menolong. Yang keempat yaitu takaful, yaitu melaksanakan dengan baik, akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan. Udah ini mungkin ya, kalian juga udah melaksanakannya, cuma pada tingkat yang mana gitu ya. Nah ini, jadi berteman itu jangan hanya dengan satu orang saja, nanti akan timbul prasangka-prasangka yang tidak baik. Nah begitu ya teman-teman. Ini kenapa sih saya banyak mengirimkan foto-foto atau menampilkan foto-foto dengan keluarga, agar di situ terlihat bahwa kalau sendiri biasanya selfie teman-teman, tapi kalau dengan keluarga, dengan suami, masa mau selfie gitu ya. Jadi biar nanti kalau ketemu di jalan aslinya begini loh gitu, Bu Eli itu begini, jadi tidak diganti wajahnya. Nah, begitu teman-teman, materi kita hari ini adalah tentang mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Mungkin nanti ya ketika kita bertemu mungkin lebih lebar, lebih panjang dan luas lagi pemahaman kita. Mau tidak mau belajar dengan online ya seperti ini gitu ya teman-teman. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi di materi yang akan datang.